Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Akbar CK. Akhirnya Rismon Sianipar buka suara menanggapi, merespon ya atas pelaporan dirinya yang dilakukan oleh teman kita Bang Bill, YouTuber Nusantara. Rismon mengatakan bisa jadi ini pesanan, kalau kata si Rismon ya. Ini juga memang sengaja dilakukan untuk mengganggu, memecah konsentrasinya, kalau kata si Rismon. Nah, ada hal menarik nih, momen dimana Rismon nampak nggak nyaman ya ketika Refli itu bertanya ke Rismon, kapan Rismon bisa menunjukkan data pendidikannya, terutama yang di Yamaguchi. Nampak sekali Rismon ini gestur tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan ketika si Refli Harun sendiri yang bertanya ke Rismon Sianipar. Selain itu, ini juga ada video terbaru dari Egy Sujana, di mana Egy Sujana ya bercerita tentang pertemuannya dengan Pak Joko Widodo yang sebelum-sebelumnya belum secara detail diceritakan oleh Egy Sujana. Nah, kali ini Egy Sujana bercerita ya dari awal sampai akhir dan apa saja sebenarnya pembicaraan antara Egy Sujana dan Pak Joko Widodo ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Pak Jokowi untuk berbicara tentang RJ, Restoratif Justice. Nah, seperti apa selengkapnya, tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Teman baiknya Andi Azwan konon melaporkan dia ke Polda Metro Jaya karena dianggap tidak memiliki ijazah S3, padahal mengakunya tamatan Yamaguchi University. Dan itu sudah berulang kali. Karena itu kita ingin minta klarifikasi. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi, tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya, walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sertifikatnya ada dulu ya kan. Nah, perkara kemudian mau ditelisik siapa Hidetoshi dan lain sebagainya itu soal Miyaki ya, Hidetoshi Miike. Tentang ijazah S3 saya ini atas perintah orang-orang yang merasa terganggu bahwa akhir-akhir ini ya Jokowi semakin terpojok. Kita lihat bagaimana ijazah yang dipakai pada 2 tahun pencapresan 2014 dan 2019 itu legalisirnya tanpa timestamp, tanpa tahun, bulan, dan tanggal ya. Dan yang kedua, bisa jadi itu pesanan terhadap saya ya, artinya saya sebagai penulis buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA itu semakin progresif. Entahlah dalam hal buku, kalau saya malas ya kalau debat-debat nggak jelas gitu. Mon, Rismon, ngapain juga membantah semua ocehanmu? Terserah, lu mau bilang apa? Kamu mau nulis buku seperti apapun tentang Gibran, ngapain harus nanggepin dan membalas tanggapanmu melalui buku juga? Nggak penting. Lebih baik Gibran mikirkan masa depan negara yang katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Lebih baik Gibran mempersiapkan segala sesuatu untuk menanggulangi bencana. Gibran harus memikirkan hal-hal yang lebih penting daripada mikir kayak kamu, karena Gibran itu gak selevel sama kamu. Kamu itu hanyalah kerikil kecil yang tidak berarti apa-apa untuk kedepannya Gibran. Apapun itu, Gibran tetap pilihan rakyat. Walaupun kamu koar-koar ingin makzulkan Gibran, toh sampai hari ini tidak ada yang nanggepin. Sampai kamu mengajak mahasiswa loh, sama mahasiswa malah diketawain. Kasihan deh lo. Di situ kan berarti komitmen yang saya bangun tidak publikasi jadi terlanggar. Saya nggak mau. Biarlah yang melanggar mereka, saya enggak gitu dah. Pak Jokowi yang melanggar? Nggak tahu, karena dia ngomong ajudan. Nah, pertanyaannya apakah ajudan boleh ngomong begitu? Kan ajudan administrasinya tidak untuk seperti jubir. Ajudan kan yang ngurusin kepribadian Jokowi, apa keperluan-keperluannya ya kan.
Tapi 2 syarat itu kan diajukan abang ke Pak Jokowi kan? Iya, lewat perantara yang mau nyampaikan. Dan Pak Jokowi sudah oke. Iya, kalau nggak oke nggak ngapain dia nerima saya? Oke. Minta maaf tidak? Tidak. Publikasi tidak ada, tertutup. Iya. Itu 2 syarat. Iya. 1 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi. Setelah para awalnya terpenuhi, kenapa? Tidak ada satupun wartawan, tidak ada, makanya tidak ada satupun foto saya ketika bersalaman dan lain sebagainya, nggak ada, mana. Ya, apalagi omongan saya yang menyatakan Egy Sujana minta maaf, mana ada. 1 saya kasih hadiah kalau adanya. Oke. Kalau itu udah clear ya Bang ya? Udah Clear, firm clear. bahwa Egy Sujana tidak minta maaf ke Pak Iya, Jokowi. clear. Oke. Kalau saya bohong kan gampang dia putar. Oke. Dia punya kekuasaan kok. Oke. Gampang sekali. Tidak sesuai komitmen. Saya tidak tahu. Jangan terus saya sok tahu. Ya. Tapi yang jelas kalau bicara kepentingan ya, saya menerka saja, menduga bahwa pentinglah bahwa Egy Sujana telah kesini gitu. Berita itu penting, mungkin buat dia. Buat saya sendiri tidak penting, karena saya ke situ kepentingan saya klarifikasi. Jadi waktu saya pertama datang disambut dengan baik, ramah sekali. Bahkan baru datang kayak gini gitu, dia langsung berdiri, salaman. Waduh, saya surprise juga. Yang lain 2 teman saya tuh nggak waktu dia datang kan, pertama itu Bu Eli, kedua DHL, ketiga saya itu ngatur ajudan. Saya nggak tahu kalau diatur begitu, karena rumahnya kan sebelah-sebelahan tuh. Jadi taruh di sini dulu, baru masuk ke rumah utama gitu. Nah, ketika mereka 2 datang, Jokowi biasa aja, nggak kurang antusias lah. Tapi ketika saya datang dia berdiri, dia salamin. Dan saya agak kaget, dia ngomong, Mas Egy lupa saya ya? Loh kok lupa presiden, malah lupa Pak? Iya, tahun 2006 waktu saya awal wali kota, Mas Egy kesini sama Todung Mulia Lubis. Todung masih hidup, tanya deh. Saya memang bikin program dulu kan, saya diikadin sama Todung. Dan saya sempat jadi wakil presiden Kongres Advokat Indonesia, KAI. Itu bikin program meja LBH di seputar kantor wali kota itu. Di masyarakat yang ngadu silakan datang, saya dan Todung yang itu. Nah, dia ingatkan itu kan, bos saya surprise udah. Tahun 2006 kan lumayan, berapa tahun? 20 tahun deh. Berarti Pak Jokowi berkesan dong dengan Egy Nggak Sujana. tahu, itu kan dia, saya aja nggak tahu. Saya surprise buat saya, ini rezeki anak soleh aja kali. Oke, setelah itu gimana suasana pertemuannya? Nah, setelah itu ngobrol, terus kan ini kayak meja nih pertemuan dia. Dia kan saya minta duduk sini, Pak, kok nggak duduk sini? Kan biasanya mimpin, oh enggak Pak, saya di sini aja, saya udah jadi orang kampung. Gitu. Wah, orang kampung kalau bukan presiden ngapain saya kesini Pak? Nah, Bapak kan presiden, makanya saya mau datang. Tawa, gitu. Saya relax aja. Nah, terus akhirnya dia duduk di sini seperti antum mas saya ini. Oke. Sebelahnya itu Darmijal, sebelahnya lagi si Rahmat, berjejer. Saya bertiga, saya, Bu Eli, sama DHL gitu loh, berenam. Terus ajudan ada. Saya minta, kan janji nggak ada publikasi, saya nggak mau ada ajudan, nggak mau ada foto-foto. Gitu, saya lakukan. Handphone ditaruh semua depan. Iya, Oke. gitu. Tapi kan ada yang mau foto-foto, saya nggak mau. Oke. Berapa lama Bang pertemuan? Ya kurang lebih 2 jam hampir ya. Lama juga ya. Ya lama lah, nggak tahu lah diskusi kan. Apa yang pertama kali Bang Egy sampaikan ke Pak Saya datang Jokowi? begini, Mas Jokowi. Saya nggak tahu, refleks kayak biasa kan, aktivis ya. Saya kesini bukan untuk minta maaf, tapi saya mau kritik Bapak. Abang tunjuk begini. Oh iya dong, bener. Dia enggak, itu yang saya, makanya saya nggak bisa bilang nggak baik, dia enggak gitu loh. Itu kan santun bener bos, presiden loh dia. Oke. Minimal 10 tahun. Lanjut terus. Saya mau kritik kenapa saya ditersangkakan. Saya advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 16, advokat tidak boleh digugat perdata dan tidak boleh dipidana. Itu jelas pasalnya. Yang kedua, saya bilang ya Pak Jokowi, saya ini pelapor. Tanggal 9 Desember 2024, saya melapor ke Bareskrim dengan dasar tentang ijazah SMA. Jangan lupa, supaya orang confused ya, walaupun diserang segala macam, konteksnya saya juga S1, iya, saya nggak mengelak. Kenapa? Karena yang membawa itu wakil saya, namanya Rizal Fadilah. Jadi begitu tugas waktu ke Bareskrim, dia bawa data-data S1, saya yang SMA, kaitannya dengan putusan pengadilan itu saya bawa.
Dan karena di sana tidak diterima sebagai laporan, dialirkan menjadi pengaduan. Jadi bagus konstruksi alaminya itu terjadi. Yang ketiga, saya ini belum pernah di BAP. Kenapa saya ditersangka? Nggak benar ini. Bertentangan dengan peraturan Kapolri. Kalau yang tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10. Jadi tidak boleh dipidana pelapor, apalagi dilapor balik. Ya, itu. Yang keempatnya, kaitannya dengan saya memiliki legal opinion dari Dr. Muzakir, SH, MH atau apa, saya nggak begitu hafal, tapi dia pasti doktor, dari Guru Besar UII Yogyakarta. Dia telah memberikan opinion bahwa Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Jadi itu poin pentingnya. Nah, yang kelimanya, Mas Jokowi, kita sama-sama sakit, Bapak autoimun, saya kanker usus. Kita mesti tahu diri dan tahu batas. Ya, tahu diri bahwa kondisi kita semua sama seperti ini dan tahu batasnya. Bentar lagi Bapak meninggal atau saya meninggal. Tapi kalau saya meninggal, biasa saja Pak, rakyat. Tapi kalau Bapak meninggal, anak Bapak existing wapres, anak Bapak ketua partai, mantu Bapak gubernur, Bapak kaya raya, diserbu Pak rumah ini Pak. Saya gitu. Siapa yang berani ngomong gitu? Bukan saya sok jago. Itu yang saya maksud, saya menasehati. Respon Pak Jokowi ya? Disitulah saya lebih terharu lagi. Terus saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Itu kan kesantunan yang dahsyat menurut saya. Saya ini siapa? Masih disebut sama si Sobari Gembel lah. Nggak mungkin nasihatin deh. Dia kenal gue nggak mesti Sobari itu. Ngaku-ngaku aja. Nah, itu video kita tadi. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.